Halo, kembali lagi bersama Bimbel As. Hari ini kita akan membahas soal OSK Matematika SMP tahun 2025. Oke, kita bahas dua soal per video. Kita mulai dari soal pertama. Oke, sama ya, ini soal pertama. Oke, sudah di copy di sini. Nah, kita baca dulu soalnya. Soalnya adalah suatu data terdiri dari 35 bilangan yang bulat positif. Artinya mulai dari satu ya. Bilangan terbesar adalah 29. Oke, kita buatkan paling besar sebelah kanan. 29 karena dia 35 bilangan, maka ini adalah bilangan ke-35 atau U35. Kemudian mediannya 22. Median adalah nilai tengah. Oke, maka kalau datanya 35 untuk letak mediannya sendiri, oke. Median itu dapat kita cari menggunakan jumlah semua data tambah satu dibagi 2. Berarti 18. Maka ini adalah suku ke-18. Oke. Maka ini adalah suku ke-18. Berapa medianya? 22. Oke. Misalkan rata-rata terkecil yang mungkin dari data adalah X. Oke. Untuk rata-rata terkecil, maka kita harus mengisi ini semua dengan satu. Maka kalau misalkan rata-rata terkecil, maka ini adalah satu. Kita buatkan ya, satu, satu dan seterusnya sampai satu, baru 22. Dan seterusnya sampai 22 terakhir, baru 29. Seperti itu ya, maka dia akan dapat terkecil. Maka dari sini kita dapatkan rata-ratanya adalah satu itu sebanyak 17 kali, berarti karena 22 itu mulai dari 18 ya. Kemudian 22 juga sebanyak 17 kali, ditambah 29. Kemudian dibagi dengan 35. Oke, ini tinggal kita selesaikan. Kalau misalkan kita langsung jumlah dan kalikan, maka ini hasilnya dapatnya 12. Oke. Lanjut, kalau mau rata-rata terbesar, Y rata-rata terbesar katanya, maka ini semuanya 22. Oke, 22 sampai 22 lagi. Kemudian ini 29 sampai 29 lagi. Di mana ini data ke 18 ya. Oke, tadi ini data ke 18. Sorry, ini data ke 18 itu yang ini ya. Nah, sip. Kalau ini data ke-18, habis itu 29 lagi sampai data terakhir. Maka rata-ratanya akan paling besar. Berarti berapa terbesarnya? 22-nya sebanyak 18 kali, kemudian 29-nya sebanyak 17 kali. Dibagi juga dengan banyak datanya 35. Oke, jika kita jumlah kalikan, terus kita jumlahkan dan bagi 35, maka hasilnya adalah 25,5. Coba kita jumlahkan dulu. 28 dikali 18, 29 dikali 17. Oke. Kemudian kita bagi 35. Oke, 22. Oke ya, ini dapatnya ternyata 25,4, maaf, bukan 24,5. Oke. 25,4. Nah, maka kalau ditanya X tambah Y, berarti 12 ditambah 25,4. Dapatnya adalah 37,4. B jawabannya. Lanjut nomor 2. Oke, nomor 2. Di soal ini adalah jajar genjang. Di mana keliling jajar genjang adalah 106. Oke, kelilingnya adalah jumlah dari semua sisinya. Sisinya ada 4 ya, yaitu AB, kemudian BC, CD, dan AD. Maka kelilingnya, rumus keliling jajar genjang adalah 2 dikali AB ditambah 2 dikali BC. Betul ya? Oke, sama-sama kita buatkan kelilingnya tadi 106 ya. Oke, ini duanya kita faktorkan, tinggal AB ditambah BC. Sama-sama kita bagi 2, berarti 53 sama dengan AB tambah BC. Oke, tinggal kita, sorry, bentar. Just dulu bentar ya. Oke, lanjutkan. Ini berarti 53 AB tambah BC. Oke, BC-nya, AB-nya adalah 3X ditambah 1, sedangkan BC-nya 5X dikurang 20.
Oke, berarti 53. 1 dikurang 20, 19 jadi tambah. Ini jadi 8X. Berarti ini 64. Sorry. 72, maaf ya. 72 sama dengan 8X, maka X-nya adalah 9. Kalau X 9, maka AB-nya adalah 3X, berarti 3 dikali 9 ditambah 1 sama dengan 28. Dan BC-nya adalah 5 dikali 9 ditambah, dikurang 20. Maka dapatnya adalah 25. Oke, baru kita pasangkan di sini. AB-nya berarti AB-nya sama dengan ini ya. Ini 28 dan ini 25. Oke, ini juga 25. Kemudian DE-nya juga diketahui. DE-nya 3X kurang 7. Berarti 3 dikali 9 dikurang 7. Berarti ini adalah 27, 20. Oke. Kemudian tinggal kita cari AE menggunakan Pitagoras karena ini tegak lurus. Oke. Ini bisa kita buat adalah 5 dikali 5 dan ini adalah 4 dikali 5. Oke. Karena sama-sama punya 5, maka 5. 4 sama 5, maka sisa satu lagi adalah 3. Oke ya, berarti 15. Paham ya? Oke, lanjut. Katanya FK-nya 5. Oke, kalau FK 5, maka bisa kita cari EK. Oke, berapa EK-nya itu tinggal kita cari kesebangunan. Perhatikan, di soal kita dikasih tahu bahwa ini tegak lurus. Oke, maka ini kita sebut alfa, maka ini juga alfa. Kenapa? Karena dia berseberangan dalam. Kemudian kalau ini adalah beta, maka ini juga beta, karena berseberangan dalam juga. Oke, maka kita dapat kesebangunan antara segitiga EKF dengan DEC. Maka perbandingannya adalah EK dibanding dengan DC itu sama dengan FK dibanding dengan DE. Tinggal kita cari EK-nya adalah FK, FK-nya adalah 5 per DE, DE-nya adalah 20 dikali DC-nya 28. Maka seperempat dari 28 adalah 7. Maka ini adalah 7. Oke ya. Kalau ini 7, maka KB-nya tinggal 6 ya. Karena tadi totalnya ada sudah 28. Oke. Lanjut. Kalau misalkan ini dapat 75, maka ini dapat Pitagoras dari EK sama FK. Yaitu, kita besarkan sedikit. Oke, 7 sama 5 berarti EF-nya adalah akar dari 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka ini adalah akar dari 49 ditambah 25 yaitu akar dari 74. Oke, ini akar 74. Nah, diketahui bahwa HC adalah 2 kali EF. Oke, maka ini adalah 2 akar 74. Oke, sekarang tinggal kita lanjutkan yaitu mencari EC terlebih dahulu. Oke, EC tinggal kita Pitagoras antara DE sama DC. Oke. Maka EC itu adalah akar dari berapa? 20 kuadrat ditambah 28 kuadrat. Oke, perhatikan karena sama-sama punya, sama seperti tadi, ini sama-sama punya 4 harusnya ya. 4 dikali 5 kuadrat, ini 4 dikali 7 kuadrat. Maka 4 dikeluarkan, tinggal 5 sama 7 kuadrat berarti 74. 4 akar 74. Karena sudah dipakai ini, dan 2 akar 74, maka di sini juga tinggal akar 74 sisanya untuk FH. Paham ya? Oke, maka secara tidak langsung kita tahu bahwa segitiga EKF sama dengan segitiga FGH. Oke, walaupun gambarnya di sini tidak mirip ya, lebih besar yang di dalam, tapi padahal sama. Oke, jadi kalau misalkan sama persis, maka dia kongruen. Maka untuk luas segitiga FGH itu sama dengan luas segitiga EKF. Oke, yaitu alas kali tinggi bagi 2, alasnya 7, tingginya 5 bagi 2. Berarti 35 dibagi 2, 17,5. Oke, kemudian untuk luas segitiga EDC, itu adalah 28 dikali 20 per 2. Berarti 280. Maka luas daerah yang diarsir, kita buatkan di sini, maka dapatnya adalah 280 dikurang dengan 17,5. Maka dapatnya adalah 262,5.
5. Maka jawabannya adalah yang C seperti itu. Oke. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya.